Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya di MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, serta Bapak Ibu yang terhormat, saya Prisna Riviani, perwakilan dari kelompok MAT, bersama rekan saya Bapak Kristo Prabowo akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis jalur atau path analisis. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis jalur atau path analysis. Nah, ini merupakan salah satu uji hipotesis juga dalam statistika. Dan tentunya kalau analisis jalur ini mungkin jarang sekali kita dengar, atau mungkin ini sebuah istilah yang baru bagi kita dalam dunia statistika. Mungkin biasanya kita lebih sering atau lebih familiar itu menggunakan uji beda, uji T, ANOVA, dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini kami akan menjelaskan uji hipotesis lainnya, yaitu analisis jalur. Dan tentunya analisis jalur ini juga nanti akan bermanfaat kepada statistika yang lainnya, dan terutama pada penggunaan statistika asosiatif. Dan ini anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri Risna dan Bapak Wisnu. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep analisis jalur. Jadi sebelum kita masuk ke penerapan analisis jalur dan komponen-komponen di dalam analisis jalur, jadi kita harus tahu dulu konsepnya itu seperti apa. Dan saya harap di sini konsepnya itu harus kuat dulu sebelum kita masuk ke pembagian analisis jalur, karena jika konsepnya saja kita tidak kuat atau misalkan kita kurang memahami konsepnya, itu nanti untuk selanjutnya itu akan ditemui kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi kita harus kuat dulu konsepnya di sini. Yang pertama, kita harus tahu dulu analisis jalur itu apa sih maksudnya, definisinya dan artinya. Jadi kita kumpulkan dulu di sini pendapat dari beberapa para ahli, seperti ada pendapat Robert D. Rutherford yang mengemukakan bahwa teknik menganalisis menghubungkan sebab akibat yang terjadi pada regresi ganda variabel bebas terhadap variabel terikat secara langsung atau tidak. Kemudian ada David Gerson yang menyatakan bahwa analisis jalur itu digunakan untuk menguji keselarasan korelasi dua variabel atau lebih dengan model lingkaran dan panah. Sedangkan menurut Paul Webley, pengembangan langsung regresi ganda yang bertujuan memberikan estimasi tingkat kepentingan atau magnitude dan signifikansi hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir ada Sanusi yang menyatakan bahwa analisis jalur itu merupakan kausalitas untuk menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dan besarannya. Jadi menurut para ahli ini, analisis jalur itu merupakan analisis yang untuk bertujuan menyatakan hubungan sebab akibat atau sebab kausal. Kalau misalkan kita tahu ada uji linier itu kan hanya menguji seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan kalau ada uji korelasi itu hanya untuk menguji bagaimana antar variabel itu saling berkaitan seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita kembangkan lagi variabel-variabelnya itu akan semakin kompleks. Nah, oleh sebab itu muncullah yang dinamakan analisis jalur. Jadi di sini kita ingin mengetahui bagaimana antar variabel-variabel itu tidak hanya saling berkaitan, tidak hanya saling mempengaruhi, tetapi bagaimana hubungan sebab akibatnya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi tidak hanya variabel bebas dengan hanya terikat saja, namun bisa jadi nanti di antara variabel-variabel tersebut itu menjadi variabel mediator atau variabel perantara atau lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa analisis jalur itu merupakan suatu teknik analisis pengembangan regresi linier berganda untuk menguji besaran kontribusi dari hubungan kausal antar variabel secara langsung atau tidak langsung dalam setiap diagram jalur. Nah, jadi kalau misalkan di dalam uji linier ataupun uji korelasi, biasanya kita hanya menemukan uji regresi yang sederhana saja. Namun jika uji regresi itu kita kembangkan lagi menjadi berganda dan menjadi keberlanjutan, itu akan semakin kompleks nanti keterkaitannya, semakin kompleks lagi hubungannya dan timbal baliknya. Oleh sebab itu muncullah analisis jalur ini untuk menguji hubungan-hubungan
antar variabel tersebut. Nah, di sini yang jadi poin penting itu adalah hubungan kausal antar variabel. Jadi tidak hanya antara variabel dengan mirip, namun di antara variabel tersebut juga bisa saling mempengaruhi. Nah, ini merupakan perbedaan dari analisis regresi dengan analisis jalur. Kita bisa lihat ya, kalau misalkan di analisis regresi itu, di sini ada variabel motivasi, kepuasan, dan loyal yang akan berpengaruh kepada kinerja. Nah, kalau analisis regresi ini hanya mencari bagaimana sih besarnya pengaruh si tiga variabel ini terhadap satu variabel terikat. Nah, sedangkan kalau misalkan kita kembangkan lagi, sebenarnya antara motivasi, kepuasan, dan loyal ini itu juga saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya motivasi, kepuasan, dan loyal saja yang mempengaruhi kinerja, tetapi antara motivasi, kepuasan, loyal itu juga bisa saling berkaitan. Karena itu akan lebih cocok untuk dianalisis menggunakan analisis jalur, yaitu jika kita lihat antara motivasi, kepuasan itu ternyata berpengaruh juga kepada kinerja. Ada hubungan tidak langsung di sini antara motivasi terhadap kinerja. Ada juga motivasi, kepuasan, loyal, baru di sini kinerja. Ternyata dari motivasi itu juga berhubungan dengan loyal dan berhubungan juga terhadap kinerja. Nah, oleh sebab itu, analisis jalur itu merupakan pengembangan dari analisis regresi ganda. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh hubungan langsung dan tidak langsung seperti tadi ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan variabel-variabel tersebut, ada beberapa hubungan yang hubungannya langsung dan tidak langsung. Misalnya nih, ada dari Z ke Y. Ini hubungannya langsung dari Z ke Y. Namun, dalam kita mencapai tujuan Y ini, kita bisa melalui X. Misalnya, misalnya dari Z ke X, baru ke Y. Tapi bisa juga kita melalui huruf P ini. Jadi rutenya Z, X, Y, dan Y. Nah, kemudian, di sini dari X, dalam menuju ke Y, itu juga bisa melalui dua jalur. Ada jalur yang langsung ke Y. Bisa juga dari X ini melalui Z-nya dulu, seperti ini. Nah, jadi ada hubungan langsung dan tidak langsung. Kalau misalkan hubungan langsung, antara variabel yang Z ini ke variabel Y itu langsung, tidak ada perantaranya. Sedangkan hubungan yang tidak langsung itu melalui sebuah perantara, misalnya dia melalui X dan melalui Y. Dan selanjutnya, tujuan dari analisis jalur itu adalah untuk menguji besaran hubungan kausal antar variabel secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, perbedaan antara regresi, linearitas, dan antara korelasi. Jadi analisis jalur itu lebih ke mau menguji dan menganalisis bagaimana sih antar variabel itu tidak hanya saling berkaitan, tidak hanya saling mempengaruhi, namun ada hubungannya seperti itu. Nah, hubungannya bagaimana, besarannya seperti apa? Apakah antara variabel itu saling berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menganalisis antara variabel-variabel tersebut itu ada hubungannya secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Jadi nanti kita bisa memprediksikan bagaimana kita mempengaruhi kinerja dari sebuah motivasi itu lebih baik secara langsung atau melalui keloyalan dulu atau kita harus melalui kepuasan dulu. Nanti kita bisa memprediksikannya setelah kita menganalisis jalurnya seperti itu. Nah, kemudian di sini manfaatnya analisis jalur itu adalah untuk mengetahui seberapa besar antar variabel itu sering berpengaruh. Jadi kita bisa nih memprediksikan variabel apa saja yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat. Seperti tadi ada variabel motivasi, kepuasan, loyal yang mempengaruhi kepada kinerja. Nah, ternyata kalau misalkan kita analisis lagi antara variabel-variabel bebasnya tadi, ternyata bisa juga antara motivasi itu mempengaruhi langsung kepada kinerja, tetapi bisa juga motivasi itu mempengaruhi kepuasan, motivasi itu mempengaruhi keloyalan yang akan berpengaruh kepada kinerja. Jadi ada hubungan yang langsung dan tidak langsung. Nah, nanti kita bisa memprediksikan sebaiknya kita menggunakan yang variabel yang mana, antara yang langsung atau tidak langsung. Nah, nanti dibuktikan dengan sebuah angka. Nanti kita bisa prediksikan mana yang paling baik dan paling efektif. Jadi misalnya, dalam memperkirakan hasil belajar menggunakan STEM yang memiliki nilai terbesar adalah ternyata motivasi yang terkontrolnya daripada motivasi mandiri. Sehingga jika kita ingin mendapatkan hasil belajar yang maksimal menggunakan STEM, jadi kita lebih baik menggunakan perlakuan motivasi yang kontrol seperti itu. Nah, kemudian kapan sih kita
Dan di mana kita bisa menggunakan analisis jalur ini? Nah, saat penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal. Jadi, sini balik lagi ke tujuan penelitiannya itu untuk apa? Untuk menganalisis pengaruh, untuk menganalisis keterkaitan, atau menganalisis hubungan antar variabelnya seperti itu. Nah, jadi kalau tujuannya itu menganalisis hubungan kausal antar variabelnya, nah itu barulah digunakan analisis jalur ini. Dan tipe penelitian yang bisa digunakan dalam analisis jalur ini adalah tipe penelitian kuantitatif asosiatif, karena untuk mengetahui keterkaitan antar masing-masing variabelnya. Kalau misalkan tipe penelitian kuantitatif komparatif itu hanya membandingkan dua kelompok atau membandingkan variabel-variabel yang digunakan, tetapi kalau kuantitatif asosiatif adalah untuk mengetahui keterkaitan antar variabelnya. Oleh karena itu digunakan analisis jalur. Jadi kalau misalkan ada tujuannya untuk bertujuan menganalisis hubungan antar variabelnya, otomatis pasti penelitian tersebut adalah tipenya kuantitatif asosiatif. Dan baru bisa kita menggunakan analisis jalur ini. Nah, kemudian mengapa kita harus menggunakan analisis jalur ini? Karena penelitian kuantitatif asosiatif itu antar variabel tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, kita perlu nih menganalisis masing-masing jalurnya. Nah, kalau misalkan sudah kita analisis jalur-jalurnya antara variabel yang 1, variabel yang 2, 3, 4, nah nanti bisa kita analisis mana yang bisa berpengaruh secara langsung, mana yang bisa berpengaruh secara tidak langsung, dan mana yang berkorelasi, dan mana yang memberikan pengaruh paling efektif atau paling besar lah ibaratnya. Nah, untuk memprediksikan variabel bebas mana yang paling efektif yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, misalnya nih, di sini kan ada sebuah contoh ya, ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4. Nah, di sini kalau misalkan kita kembangkan, ternyata kalau misalkan kita ingin melalui variabel 4 ini, bisa dari variabel 1 langsung ke variabel 4. Namun kita juga bisa nih melalui variabel 1 ke variabel 3 dulu, baru melalui variabel 4. Kemudian dari variabel 2 ini juga bisa dalam menuju ke variabel 4, bisa menuju lewat variabel 3 dulu atau bisa langsung seperti itu. Nah, jadi alasan untuk penggunaannya itu adalah karena lagi-lagi untuk menganalisis antar variabel itu saling berkaitan, mempengaruhi antara secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalkan model-model lain itu kan rata-rata secara umumnya adalah secara langsung. Kalau misalkan analisis jalur ini adalah lebih kompleks, jadi dia benar-benar saling menganalisis tiap variabelnya seperti itu. Dan oleh sebab itu ini lebih cocok digunakan jika variabelnya itu banyak, begitu. Nah, kemudian di sini ada karakteristik analisis jalur. Yang pertama, metode analisis data multivariate dependency yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas dasar kajian teori tertentu. Nah, jadi kalau misalkan tadi nih, ada beberapa variabel, ada variabel motivasi, kepuasan, loyal yang akan berpengaruh kepada kinerja. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu ketiga variabel itu mempengaruhi kinerja, yaitu dibangun atas dasar teori. Jadi ketika kita ingin menguji suatu pengaruh, gitu, misalkan kita ingin menganalisis kinerjanya dari variabel-variabel yang mempengaruhi, yaitu coba kita ingin menguji mulai dari variabel motivasinya, menguji dari variabel loyalnya dan kepuasannya, itu akan berpengaruh apa tidak kepada kinerja. Nah, itu kita tahu dari mana? Itu tahunya dari teori. Jadi paradigmanya penelitian kuantitatif itu kan memang dibangun atas kajian dasar teori. Jadi di sini teorinya itu harus kuat. Nah, kemudian bagaimana kita tahu antar variabel bisa berkaitan, itu kembali lagi kepada teori. Jadi teorinya itu mengatakannya sebagaimana seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung terserah kita gitu. Misalkan saya maunya yang variabel ini langsung ke variabel 4, tapi ke variabel 2-nya juga langsung, saya nggak mau lewat, misalkan lewat variabel 3 dulu atau variabel 1 dulu, seperti itu tidak bisa. Jadi dalam menentukan hubungannya pun baik secara langsung maupun tidak langsung itu kita berpacu pada teorinya mengatakannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam membuat jalur-jalurnya. Nah, kemudian dibangun atas dasar kajian teori tertentu, artinya yang diuji adalah model yang menjelaskan kausal antar variabel yang dibangun dari dasar kajian teori tertentu. Nah, jadi hubungan kausalnya itu kita
seperti yang tadi saya bilang, tidak bisa kita membuat sembarangan seperti itu. Jadi benar-benar harus ada teori yang kuat yang menyatakan hubungan kausal tersebut. Nah, kemudian ada beberapa terminologi analisis jalur. Jadi karena analisis jalur ini mungkin sesuatu yang baru gitu ya, mungkin kita dengar istilahnya. Jadi di sini ada beberapa terminologi juga yang mungkin masih asing gitu di telinga teman-teman. Jadi di sini memang harus kuat dulu, dan sebenarnya untuk definisinya sendiri pun tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang pernah kita pahami pada umumnya seperti itu. Namun mungkin ada istilah-istilah dalam analisis jalur itu memang kita harus menggunakan terminologi yang digunakan dalam analisis jalur tersebut. Nah, apa saja terminologinya, mari kita lihat. Nah, yang pertama ada model jalur. Model jalur itu merupakan diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara, dan tergantung. Nah, seperti yang tadi, ada variabel yang tadi motivasi, mempengaruhi dari kepuasan, dari keloyalannya akan berpengaruh kepada kinerja. Nah, itu disebut dengan model jalur. Nah, anak-anak panah dalam model jalur itu menunjukkan sebab akibat antara variabel-variabel eksogen dan juga menghubungkan antara variabel endogen. Nah, anak panah ganda yang menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel eksogen itu, kalau misalkan ada dua variabel eksogen dan keduanya itu saling berkaitan, itu anak-anak panahnya itu akan memiliki anak panah yang ganda yang menunjukkan untuk korelasi. Kan pada umumnya anak panah itu kan panahnya cuma satu kalau misalkan menunjukkan hubungan kausal. Nah, sedangkan kalau yang menghubungkan korelasi itu anak panah dua. Nah, seperti apa nanti akan ada contohnya. Nah, kemudian ada variabel exogenus atau variabel eksogen. Jadi variabel eksogen itu adalah variabel di dalam diagram yang tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Jadi dia itu variabel yang mengeluarkan anak panah. Jadi nggak ada nih anak panah yang menuju ke arahnya dia gitu. Nah, itu disebut variabel eksogen. Nah, jika antara variabel eksogen dikorelasikan, maka korelasi tersebut ditujukan dengan anak panah dengan dua kepala yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jika ada dua variabel eksogen, karena dia itu tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya, tetapi kalau misalkan dia saling berkaitan, jadi anak panahnya tuh yang menuju ke arah itu dua arah gitu. Jadi bukan, maksudnya kalau misalkan dua arah gitu kan bukan yang mengarah ke arahnya dia, tetapi mereka itu ada keterkaitan antara eksogen satu dengan eksogen yang kedua. Nah, jadi kalau ini tuh dalam istilah lain tuh sama dengan variabel independen atau variabel yang memengaruhi seperti itu. Nah, untuk contohnya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini masih kita bahas dulu istilah-istilahnya. Nah, kemudian ada yang namanya variabel endogenus atau variabel endogen. Variabel yang mempunyai anak-anak panah yang menuju ke arahnya. Nah, jadi ini kebalikan dari variabel eksogen. Kalau misalnya variabel eksogen itu adalah variabel yang tidak ada yang menuju ke arahnya. Sedangkan kalau variabel endogen itu dia ada nih anak-anak panah yang menuju ke arahnya dia seperti itu. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan eksogen itu adalah yang keluar, jadi kalau misalkan endogen itu adalah yang ke dalam gitu. Jadi ada anak panah yang menuju ke arahnya dia gitu. Nah, sedangkan di dalam variabel endogen itu terdapat variabel perantara dan variabel tergantung. Variabel perantara itu mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut. Jadi seperti yang tadi di awal ya, jadi ada motivasi, bisa melewati kepuasan dulu, dan akan berpengaruh pada kinerja. Nah, jadi di variabel kepuasan itu kan ada anak panah yang menuju ke arahnya, tapi dari dia itu juga menuju ke panah yang lain. Nah, itu disebut dengan variabel perantara. Nah, kemudian ada variabel tergantung yang hanya memiliki anak panah yang menuju ke arahnya saja, seperti itu. Nah, jadi variabel tergantung ini ibaratnya kayak bisa kita katakan kalau dalam istilah lain itu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, ini dia contohnya. Kita lihat ada 3 variabel ya di sini ya. Ini masih tipe yang model sederhana. Ini itu disebutnya model jalur ini. Semua diagram ini disebut model jalur. Nah, dengan dibangun atas kajian teori tertentu, dari 3 variabel ini, X1, X2, dan X3, ternyata memiliki kausal. X1 itu dalam menuju X3, itu ternyata bisa secara tidak langsung melalui X2 dulu. Tapi, bisa juga dia secara langsung dari X1 langsung ke X3, seperti itu.
Nah, tadi ada istilah namanya variabel eksogen. Nah, variabel eksogen itu adalah variabel yang tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Jadi dia hanya mengeluarkan anak panah saja. Kita lihat di antara tiga variabel ini, yang tidak ada yang menuju ke arahnya itu hanya adalah variabel X1. Jadi variabel X1 ini disebut variabel eksogen. Nah, kemudian di sini ada anak panah yang menuju ke arahnya. Di sini ada X2, di sini ada X3. Nah, jadi X2 ini ada variabel endogennya dari X1. Sedangkan X3 ini merupakan variabel endogennya dari X1 dan X2. Seperti itu. Dan ini masih model yang sederhana. Nah, di sini ada lagi model yang lebih kompleks. Nah, bisa kita lihat ya di sini nih. Nih, ada dua anak panah. Nah, kalau kan tadi saya sudah bilang tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Tetapi jika kedua variabel tersebut berkaitan, itu bisa digunakan anak panah dengan dua kepala yang menunjukkan dia tuh berkorelasi seperti ini. Nah, jadi dia X1 ini masih disebut dengan variabel eksogen. Tapi kenapa dia ada anak panah yang ke arahnya dia dengan ke arahnya X2? Karena si X1 ini dan X2 ini itu saling berkolerasi. Dan kita bagaimana kita tahu antara X1 dengan X2 ini saling berkolerasi, itu lagi-lagi dari kajian teori. Jadi benar-benar di sini teorinya itu memang harus kuat dulu seperti itu. Nah, selanjutnya ada variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa diamati langsung, namun dapat diamati melalui variabel manifest. Contohnya itu motivasi. Kita tidak bisa melihat motivasi dalam diri seorang gitu ya. Misalnya kita bisa menilai si A ini punya motivasi tinggi, si B ini punya motivasi rendah. Itu kita tidak bisa mengukur langsung gitu. Bagaimana sih caranya? Emang dia kelihatan gitu ya punya motivasi tinggi atau enggak gitu kan? Nah, jadi variabel laten ini itu bisa diukur melalui variabel manifest atau variabel indikator yang merupakan variabel terukur yang dapat diamati secara langsung untuk mengukur variabel laten. Jadi ibaratnya variabel laten itu punya indikator yang menunjukkan kalau dia itu misalkan punya motivasi tinggi atau punya motivasi rendah. Jadi kita bisa lihat dari indikator-indikatornya. Nah, jadi indikator laten itu disebut dengan variabel manifest. Nah, gini, kalau misalnya kita ingin menilai motivasi dari seseorang, itu bisa kita lihat nih dari kerja kerasnya dia itu tinggi atau rendah. Dia itu sifatnya pantang menyerah atau tidak, ketekunannya dia tinggi atau rendah, ketelitian tinggi dia tinggi atau rendah, dan lain sebagainya. Nah, biasanya nih ya, analisis jalur itu hanya ada satu variabel laten. Karena satu variabel laten saja itu sudah memiliki banyak indikator atau memiliki banyak variabel manifestnya seperti itu. Nah, itu saja tadi sudah banyak gitu ya. Kita bisa lihat dari diagram jalurnya ada X1, X2, X3, dan bahkan bisa kita kembangkan lagi menjadi 4 seperti itu. Nah, jadi itu hanya satu variabel laten. Nah, kalau misalkan tadi ada variabel eksogennya dua nih, ada X1 dengan X2 ya, yang saling mengeluarkan anak panahnya sendiri, sedangkan tidak ada yang menuju ke arahnya, itu merupakan tetap satu satu variabel laten, tetapi dia hanya berkaitan. Misalnya nih X1 itu motivasi yang mandiri, jadi motivasi yang timbul dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, sedangkan X2-nya itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang terkontrol. Nah, jadi kan mereka sama-sama motivasi, tetapi mereka itu saling memiliki keterkaitan. Nah, jadi itu tetap dihitung dengan variabel latennya itu satu. Nah, kalau misalnya variabel latennya dua itu misalkan gini, jadi antara motivasi terus nanti ada dari kategori psikologis dari siswanya seperti itu. Nah, itu udah dua variabel laten, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menguji suatu hipotesis, tetapi variabel latennya ternyata lebih dari satu, itu kita nanti bukan menganalisis pakai analisis jalur lagi, tetapi ada yang namanya SEM atau structural equation modeling. Nah, ini yang lebih kompleks lagi dari analisis jalur. Nah, jadi di SEM itu terdapat beberapa jalur analisis, beberapa variabel laten menunjukkan hubungan antar variabel laten tersebut. Nah, jadi tapi kita hari ini hanya fokus kepada analisis jalur saja, ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, berikutnya adalah contohnya. Nah, seperti ini, variabel eksogen laten dan variabel eksogen laten yang akan berpengaruh kepada variabel endogen laten. Jadi,
seperti yang tadi kita bisa ibaratkan X1 demi X2. Kalau misalkan di sini nanti ada tanda panah 2, itu dia artinya saling korelasi seperti itu. Nah, itu masih bisa dihitung variabel latennya 1. Tetapi kalau misalkan ada yang 2 atau lebih, atau misalkan contohnya seperti ini, ada depresi, fungsi imun, dan penyakit. Nah, di sini kan variabel latennya tuh ada 3. Nah, dengan masing-masing variabel laten ini mempunyai indikator-indikatornya masing-masing gitu. Nah, itu kalau misalkan ini kita kembangkan, ternyata depresi berkaitan dengan fungsi imun berkaitan dengan penyakit. Nah, nanti masing-masing indikator mereka saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu akan menjadi hal yang lebih kompleks lagi. Nah, itu nanti akan jadi yang dinamakan analisisnya SEM, kalau seperti ini. Nah, tapi ini hanya pengantar saja ya bagi variabel laten. Nah, kemudian ada juga yang namanya variabel mediator atau independen. Jadi variabel mediator itu adalah variabel secara teoretik mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi hubungan tidak langsung. Nih contohnya seperti ini nih. Penghasilan itu mempengaruhi gaya hidup. Dan gaya hidup itu mempengaruhi harapan hidupnya gitu. Namun, kalau gaya hidupnya ini kita hilangkan, itu tidak ada hubungan antara penghasilan dengan harapan hidup. Misalnya seperti ini. Orang yang hipotesisnya seperti ini misalnya. Orang yang memiliki penghasilan tinggi itu akan mempunyai gaya hidup yang tinggi, sehingga akan memberikan harapan hidup yang tinggi juga. Nah, tetapi jika seseorang, dan misalkan gaya hidupnya kita hilangkan gitu ya, misalnya seorang yang memiliki penghasilan tinggi itu belum tentu memiliki harapan hidup yang tinggi juga gitu. Jadi gak ada hubungannya gitu antara penghasilan dengan harapan hidup, karena orang yang mungkin penghasilannya rendah pun juga memiliki harapan hidup tinggi juga, bisa jadi seperti itu ya. Nah, karena tidak ada gaya hidupnya, kecuali kalau misalkan kita tambahkan gaya hidup di sini, mungkin gaya hidupnya berfoya-foya gitu ya. Nah, nanti mungkin atau dengan gaya hidupnya tidak sehat, nanti baru ini bisa berpengaruh kepada harapan hidupnya dia seperti itu. Jadi si gaya hidup ini bisa dikatakan variabel mediator yang mempengaruhi antara variabel independen dengan variabel yang dependen, dan menjadi hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel yang dependen ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan koefisien jalur atau pembobotan jalur yang disebut sebagai koefisien regresi standar atau disebut beta, yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi koefisien jalur ini nanti hanya sebagai simbol matematika saja nanti. Ini yang akan menjadi koefisiennya seperti itu. Nah, ada juga nih yang namanya koefisien residu, yaitu variabel lain di luar hitam. Misalnya gini, tadi ada penghasilan, gaya hidup, dan harapan hidup. Dan ternyata penghasilan itu bisa dipengaruhi juga dari yang namanya mungkin ada yang punya warisan, atau ada yang mungkin tertimpa musibah, sehingga yang tadinya dia yang tadi berkecukupan dan menjadi kurang mampu seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Sini bisa lihat nih, itu merupakan variabel sisa atau variabel residu. Nah, di sini ada X1 dan X2. Di sini ada koefisien jalur yang dilambangkan dengan P seperti itu. Nah, di sini R juga ada koefisien korelasi. Jadi di sini hanya sebagai angka matematika saja untuk mengukur seberapa besar hubungannya seperti itu. Nah, ini merupakan hubungan yang bisa dibilang lebih kompleks gitu ya. Karena di sini ada 4 variabel, dan variabelnya itu saling berkaitan antara X1, X2, X3, X4, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Dan di sini juga ada variabel-variabel residunya yang saling mempengaruhi di antara masing-masing variabel tersebut. Nah, kemudian di sini ada asumsi dalam analisis jalur ya. Pertama, hubungan antar variabel itu harus linear dan additif. Kalau misalkan dia tidak linear, artinya tidak selaras gitu ya, itu nanti tidak akan menimbulkan hubungan sebab akibat seperti itu. Kalau misalnya tidak hubungan sebab akibat, itu udah otomatis tidak bisa dianalisis jalurnya, karena memang tidak ada jalurnya nanti kalau misalkan tidak ada hubungan. Nah, kemudian semua variabel residu itu tidak mempunyai korelasi satu sama lain. Karena kalau misalkan variabel residunya saja memiliki korelasi, nanti bisa menjadi mengganggu variabel-variabel yang lain gitu. Sedangkan
variabel residu itu apa namanya, belum tentu itu dibangun atas kajian teori seperti itu. Nah, kemudian pola hubungan antar variabel itu ada rekursif atau searah. Jadi ada ya apa namanya, dalam kajian teori itu harus searah dari X1, mulai X2, X3 dan X4. Jadi searah itu ibaratnya sejalan semuanya gitu. Jadi tidak ada anak panah yang berbalik kalau misalkan di analisis jalur. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah skala pengukuran variabelnya itu harus skala interval. Jadi di sini pemusatan datanya harus menggunakan data interval. Kemudian menguji hubungan asimetris yang dibangun atas kajian tertentu. Nah, jadi yang penting juga adalah dalam kita membuat analisis jalur-jaluran dari masing-masing variabel, itu balik lagi konsep teorinya itu harus kuat dulu supaya kita bisa benar dalam apa namanya membuat diagram jalurnya. Nah, kemudian hubungan kausal tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk hipotesis direksional baik positif maupun negatif. Nah, jadi kita bisa membuat positif apa namanya hipotesis yang positif, juga nanti bisa juga kita membuat hipotesis yang negatif, nanti akan dibuktikan setelah kita selesai melakukan analisis jalur. Nah, ini ada beberapa contoh artikel analisis jalur. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dulu ya, untuk secara hubungannya langsung tidak langsung, kita bisa mengestimasikan bahwa kalau intervalnya dari 0,10 sampai dengan 0,29 itu bisa diindikasikan sebagai efek yang kecil, jadi memberikan pengaruh yang kecil. Namun ketika dia berada di rentang 0,30 sampai 0,49 itu bisa dikatakan sebagai pengaruh yang sedang seperti itu. Namun ketika didapatkan nilai dari 0,50 atau lebih tinggi, nah itu bisa kita asumsikan sebagai pengaruh yang besar. Nah, ini pendapat dari Sir tahun 2008. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada contoh artikel di sini dari Entrepreneur Indonesia, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran berbasis IPTEK pada materi sifat kualitatif larutan untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Nah, sebenarnya di dalam artikel ini tuh dia tuh bukan analisis jalur, jadi dia tuh sebenarnya dia tuh untuk lebih ke komparatif. Nah, tetapi dia tuh menggabungkan juga analisis jalurnya gitu. Jadi di sini dia itu akan menguji analisis jalur dari titiknya saja ini. Nah, titiknya ini kan ada kajian teorinya ya. Nah, jadi di sini kami itu tertarik karena dia itu di sini sebenarnya itu dia ingin membandingkan, tapi dia itu juga menganalisis jalurnya dari titiknya dulu. Nah, jadi ketika si titiknya ini sudah memberikan analisis jalurnya untuk memberikan prediksi, sehingga dia nanti bisa berlanjut kepada untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana dia menganalisis jalur dari komponen titik ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tabel korelasinya. Di sini ada hasil analisis jalur keterkaitan antara komponen penyusunan perangkat pembelajaran berbasis titik. Nah, jadi di sini ini berdasarkan teori ya dari T, P, C. Nah, nanti bisa juga berkembang menjadi TPK, TCK, TCK, hingga menjadi titik seperti ini. Nah, di sini juga ada nih koefisien-koefisiennya nih, 0,3, 0,2, 0,4. Nah, ini merupakan nilai-nilai hasil analisis jalurnya seperti itu. Jadi, dia ingin mengetahui seberapa besar antar variabel ini itu saling mempengaruhi dan variabel mana yang paling mempengaruhi. Nah, mungkin di sini adalah variabel paling mempengaruhi itu ini di sini ya, TCK ini, karena dia punya 0,6, ini bisa diindikasikan sebagai large effect dalam mempengaruhi titik seperti itu. Nah, dalam membuat jalur seperti ini tentu saja harus dibangun dengan kajian teori. Jadi kita tidak bisa sembarangan kita membuat P di sini, P di sini, tiba-tiba ada TPK, TCK, PCK seperti ini. Kita tidak bisa. Jadi di sini memang harus dibangun dari konsep yang kuat. Nah, di sini baru nih ada nih sebuah artikel yang sangat menarik di sini. Jadi ini benar-benar dia tuh menguji analisis jalur gitu.
Dan ini juga merupakan hasil penelitian yang baru ya. Dia tuh terbit di tahun 2021 dan mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu nanti mungkin jika ada yang ingin mengadakan penelitian atau tesisnya nanti dengan topik analisis jalur. Jadi di sini dia itu ingin memprediksikan nilai akhir dari mata pelajaran STEM, sebuah analisis jalur dari motivasi akademik dan course related behavior menggunakan self-determination theory. Nah, jadi dia itu di sini ingin mengetahui bagaimana nilai akhir dari pelajaran yang menggunakan STEM dari variabel academic motivation dan post-relate behavior yang dibangun atas teori self-determination. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau analisis jalur itu memang harus dibangun atas kajian teori yang kuat dulu gitu. Nah, jadi di sini dia menggunakan teori dari self-determination theory. Nah, di sini kita bisa lihat yang dari hipotesisnya ya. Nah, ternyata di sini tuh dari hipotesisnya itu ada autonomous motivation at the beginning and at the end of the semester. Terus juga di sini ada control motivation at the beginning and at the end of the semester. Kemudian ada juga di sini course attendance, time spent studying, safe, course difficulty, and final course grades. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan yang saya sebutkan tadi itu adalah variabel-variabel yang dibangun atas motivation academic and course related behavior berdasarkan dari teori self-determination seperti itu. Nah, di sini adalah variabel-variabel yang memiliki keterkaitan gitu. Nah, seberapa besar keterkaitannya nanti akan dianalisis dalam di jurnal berikut. Nah, jadi kalau misalnya kita buat diagram jalurnya, terdapatlah seperti ini. Ada autonomous motivation, ada control motivation, autonomous motivation, control motivation, course attendance, self-studying, perceived course difficulty, and final grade. Seperti itu. Nah, jadi dalam membuat ini tuh lagi-lagi saya tekankan ini tidak bisa sembarangan. Jadi kita memang harus benar-benar memahami kajian teorinya dulu. Variabel apa saja yang terlibat dan variabel apa saja yang saling mempengaruhi satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis data, dilakukan perhitungan dan lain sebagainya, didapatkah nilai-nilai seperti ini. Ini maksudnya di depannya tuh ada nolnya ya di sini tuh. Tuh ada. Di sini tuh maksudnya 0. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini itu saling mempengaruhi ya di sini ya. Tuh, ada nilai-nilainya seperti itu. Nah, nanti untuk bagaimana cara menganalisis datanya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kristo dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kristo. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Izinkan saya untuk meneruskan. Terima kasih Ibu Risna. Izin share screen. Ya. Ya, bagian 4, penerapan analisis jalur. Nah, betul yang dikatakan oleh Ibu Risna bahwa ini analisis jalur ini atau path analysis atau analisis lintasan yang disebut, ini merupakan suatu tools ya, teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi ganda. Nah, teknik ini itu pertama kali diperkenalkan bukan dari bidang pendidikan, tapi dari bidang peternakan justru oleh Sewell Wright tahun 1934. Namun kemudian penerapan tools statistika ini meluas dari ke bidang ekonomi, aplikasinya dan juga ke bidang pendidikan. Nah, nanti di bagian 4 ini dari penerapan analisis jalur kita akan aplikasikan menu-menu atau tools-tools yang bisa kita pakai untuk memperoleh hubungan-hubungan antara variabel-variabelnya dan pada akhirnya kita bisa membuat suatu keputusan. Sebagai contoh, apakah variabel itu mempunyai efek dominan terhadap satu variabel lain. Oke.
Ya, nah seperti yang Ibu Risna telah jelaskan, kami mengambil dari jurnal dari Mariska ini tahun 2014. Jadi di sebelah kiri itu bisa dilihat bahwa ada beberapa features yang tadi sudah diterangkan oleh Ibu Risna. Jadi ada panah double arrow, seperti sebentar saya coba annotate. Yang sebelah sini, ini merupakan hubungan korelasi antara variabel eksogen atau variabel bebas. Kemudian ada arrow yang satu arah seperti ini, dan menandakan hubungan langsung dari variabel bebas atau variabel eksogen ke variabel endogen seperti ini. Nah, di sini juga untuk variabel terikat, Tpack di sini kan dipengaruhi oleh beberapa macam variabel mediator ya, seperti ini sih terus ini. Nah, kita juga bisa melihat apakah model ini itu secara baik merepresentasikan indikator-indikator pendukung dari variabel terikatnya. Jadi memang aplikasi path analysis bisa sampai sejauh melihat apakah cakupan model yang kita buat ini dari framework, theoretical framework atau dari penelitian sebelumnya, apakah sudah merepresentasikan secara baik seluruh model dari Tpack untuk jurnal ini. Saya coba ke slide berikutnya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi fiturnya, pertama tadi saya mengatakan tentang theoretical framework, karena di analisis jalur ini, kita harus terlebih dahulu melihat, membuat suatu permodelan dengan asumsi bahwa variabel-variabel bebas ada hubungan sebab akibat dengan variabel terikat. Nah, model ini, sebagai contoh gambar 4 itu, model ini diturunkan dari theoretical framework atau dari penelitian sebelumnya. Itu dari bab 2 ya, dari kajian literatur. Seperti itu. Jadi kita tidak secara langsung membuat pemodelan dari nol, tapi kita membuat dari hubungan-hubungan variabelnya dari penelitian sebelumnya. Nah, berarti jelas bahwa analisis jalur ini merupakan satu teknik analisis yang merupakan follow up dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi juga dijelaskan adanya kata kunci variabel eksogen di sini. Itu sebagaimana kita ketahui ini adalah variabel bebas. Jadi kalau di panah yang satu arah ini, dari ujung panahnya ini menuju ke variabel endogen. Ini endogen. Di sini adalah variabel eksogen atau variabel bebasnya. Nah, si variabel mediator di sebelah sini yang memediasi ini juga disebut juga variabel endogen. Jadi hubungan langsungnya dari variabel eksogennya ini. Jadi kepala panah untuk panah satu arah itu menuju ke variabel endogen. Ini merupakan endogen, ini merupakan endogen, ini merupakan endogen dari variabel-variabel yang sebelah sini. Atau kita bisa melihat variabel yang di tengah ini, mediator, sebagai variabel intervening yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Risna, atau variabel antara, atau variabel moderator ya, memoderatori hubungan dari variabel bebas kepada variabel terikat. Dalam hal ini Tpack-nya gambar 4 ya. Nah, jadi pemodelan ini menggunakan panah dan bentuk bulat seperti ini untuk merepresentasikan variabel-variabel yang ada. Nanti kita bisa mecek apakah pemodelan ini benar merepresentasikan hubungan sebab akibat antara variabel yang sesungguhnya. Nah, kita dapat mengukur menu yang bisa kita dapatkan atau fitur yang bisa kita dapatkan adalah satu di sini. Jadi angka-angka ini menunjukkan koefisien jalur di mana berhubungan dengan seberapa kuat hubungan sebab akibat atau contributors dari variabel-variabel bebas kepada variabel terukurnya.
ini semakin besar koefisien jalur ini, maka semakin besar juga kontribusinya, menjadi semakin dominan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apakah dalam pemodelan ini terdapat variabel lain yang mempengaruhi variabel endogen. Jadi dalam TPEC, hasil akhirnya di sini TPEC, apakah ada faktor lain? Nah, itu kita bisa deteksi. Dan untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini juga contoh aplikasi modelan dari jurnal tahun 2014 dari Cano Garcia. Ya, a path analysis of its link with reading comprehensions, question asking class, and science achievement. Jadi kita mau melihat kontribusi penggunaan beberapa macam pemodelan belajar atau aktivitas belajar terhadap science achievement dan reading comprehension, ya. Nah, ini ada yang menarik di sini, Bapak Ibu, coba kita lihat. Di sini ada koefisien jalur yang negatif, ya. Nah, contohnya yang ini nih. Jadi variable exogen variable bebas surface approach. Jadi pendekatan yang hanya pada permukaan saja, yang easy, justru berkontribusi negatif dalam hubungannya sebab akibat terhadap science achievement. Dan juga berkontribusi negatif di sini terhadap reading comprehension. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan strategi belajar atau aktivitas belajar dengan pendekatan yang hanya pada permukaan justru memberikan efek negatif terhadap kemampuan membaca dan kemampuan sains siswa. Jadi sebagaimana yang kita bisa ketahui bahwa akhir-akhir ini kita sebagai guru dituntut untuk mengedepankan kemampuan abad 21, 4Cs, nah, dengan HOT. Nah, untuk itu kita seharusnya tidak menggunakan pendekatan pada permukaan seperti ini, ya. Ini memberikan suatu penekanan bahwa surface approach justru berefek negatif terhadap science achievement dan reading comprehension. Dan seharusnya kita menghindari penggunaan approach seperti ini. Ada juga yang bernilai positif seperti ini. Jadi high level question nih, jadi pertanyaan HOT ini berdampak positif terhadap reading comprehension, dan juga reading comprehension berdampak positif terhadap science achievement. Nah, ini merupakan jadi pemodelan ini menciptakan suatu jalur hubungan sebab akibat yang bisa kita maknai sebagai manakah faktor yang dominan, manakah faktor yang justru berimbas kurang baik terhadap variabel terikat kita. Nah, untuk lebih jauh lagi kita akan masuk ke dalam contoh aplikasinya. Di sini saya ingin menganalisis pengaruh umur, tingkat pendidikan guru, dan pengalaman mengajar terhadap kinerja guru pada sekolah tertentu, sekolah X. Ya. Izin saya pindah ke Excel. Nah, kita juga bisa menggunakan Excel ini untuk path analysis. Tidak terlalu sulit, hanya saja kita butuh banyak tabel pendukung. Nah, sebagai contoh ini judul penelitian saya adalah saya ingin mengetahui adakah hubungan antara pengaruh umur, level pendidikan, pengalaman mengajar terhadap kinerja guru pada sekolah X, anggap. Nah, di sini sebenarnya kita bisa fitur yang kita bisa ambil atau hal yang kita bisa ambil sebagai satu pertanyaan awal itu berapa besar pengaruh umur, berapa besar pengaruh tingkat pendidikan, berapa besar pengaruh pengalaman mengajar terhadap kinerja guru. Nah, kita juga bisa mengetahui variabel mana yang dominan terhadap peningkatan kinerja guru. Nah, dalam hal sekolah, tentu saja ini yang kita hadapi bersama, makanya saya ambil sebagai contoh di sini, bahwa bagaimana suatu kinerja guru itu ditingkatkan.
Nah, kita dengan penelitian sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada pengaruh umur, ada pengaruh level pendidikan, ada pengaruh pengalaman mengajar terhadap kinerja guru. Nah, saya membuat pemodelan seperti ini. Jadi, X1 di sini, ini adalah pengaruh umur. Saya ingin melihat apakah guru yang umurnya lebih tua, apakah dia berkontribusi terhadap kinerjanya atau tidak. Kalau iya, berapa besar kontribusinya. Kemudian variabel kedua, X2, ini adalah level pendidikan. Apakah semakin tinggi level pendidikan guru juga akan berkontribusi secara positif terhadap kinerja guru? Ya tentu saja iya ya. Akan tetapi seberapa besar? Juga yang ketiga, pengalaman mengajar guru. Apakah berkontribusi terhadap kinerja guru? Nah, dari tiga variabel ini, manakah yang lebih dominan? Jadi, sebagai stakeholder, saya ingin tahu, kalau saya ingin meningkatkan kinerja di suatu sekolah saya, sekolah X, mana yang harus saya lakukan pertama kali? Atau saya bisa lakukan terpisah? Atau mana variabel mana yang bisa saya pakai untuk ditingkatkan sehingga meningkatkan kinerja guru? Nah, dari ketiga variabel ini, dari X1, umur, level pendidikan, X2, dan pengalaman mengajar, mereka saling terkait. Makanya ada panah double arrow di sini untuk menantikan hubungan korelasi. Jadi antara X1, X2, antara X1, X3, antara X2 dan X3. Nah, di sini direpresentasikan dengan R, X1, X2. Di sini ada R itu korelasi. Kemudian P di sini, ini adalah melihat hubungan langsung dan tidak langsung, pengaruh sebab akibat dari variabel X1 ke sebagai endogen, sebagai variabel eksogen kepada variabel endogen kita kinerja guru. Ini juga untuk S2, seberapa besar dihitung dari koefisien jalur. P ini ada koefisien jalur, X3 adalah koefisien jalur untuk variabel 3 ke kinerja guru, variabel terikat kita atau endogen. Nah, kita akan juga dapat menganalisis apakah variabel X1, X2, X3 ini sudah mencakup pemodelan kinerja guru. Nah, kita bisa cari dari PYI ini. Jadi ini bisa dikatakan sebagai error dari pemodelan kita. Adakah variabel lain yang mempengaruhi kinerja guru selain yang sudah kita analisis? Nanti kita bisa melihatnya di sini analisis ya. Nah, datanya kita kumpulkan. Di sini jika populasi tidak diketahui, berarti kita bisa menggunakan total sampel, bisa ambil 10 kali dari jumlah variabel bebas dan terikat. Di sini ada total ada 4 ya. Jadi saya mengambil 40 data guru, misalnya seperti itu, di sekolah X. Umur guru saya ambil, kemudian juga level pendidikan saya ambil, pengalaman mengajar saya ambil, kemudian produktivitas guru. Nah, ini mungkin diukur dengan kalau di sekolah saya ada namanya performance appraisal dari guru untuk per semester atau untuk 1 tahun. Nah, di sini adalah poin-poinnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini variabel-variabel ini yang kita ambil untuk analisis jalur itu harus merupakan satu variabel yang empiris yang harus dapat diukur secara langsung. Jadi kita sebenarnya menghindari penggunaan variabel laten di sini. Variabel laten seperti yang Ibu Risna katakan, dia harus menggunakan indikator-indikator, harus menggunakan instrumen. Dan jika menggunakan instrumen, berarti kita ada error di situ. Jadi di path analysis, waktu kita mengambil data ini, data variabel bebasnya atau variabel eksogen, kita menganggap tidak ada error di situ. Kita hanya melihat error berasal dari variabel terikatnya atau variabel endogen yang variabel kinerja produktivitas guru ini. Jadi ada asumsi yang mesti kita penuhi. Coba kita analisis. Nah, kalau di Excel kita bisa
ambil dari pertama kita bisa masuk ke data atau di sini, kemudian kita klik data analysis, cuma kita bisa klik korelasi, cuma kita bisa drag tabel ini, tabel data kita, nanti akan muncul, saya perbesar, akan muncul hasilnya, yaitu adalah korelasi antara variabel. Nah, coba kita analisis tabel ini. Sekarang saya annotate, Bapak Ibu. Jadi variabel umur guru terhadap umur guru ya satu, tidak ada korelasinya satu. Umur guru terhadap variabel pendidikan, level pendidikan sebesar sekian. Jadi korelasi antara variabel X2 dengan X3 di sini, atau X3 dengan X2 sama ya. Ini kan sama nih. X2 dengan X3. Ini dia. Jadi X2 pendidikan korelasinya terhadap pengalaman mengajar 0,49 sekian. Nah, itu di tabel pengalaman mengajar X3 terhadap X2 juga sama 0,489. Jadi ini sama ya. Nah, kita lengkapi variabel kolom-kolomnya saja. Jadi kita ada korelasi itu, kita ada tiga korelasi. Jadi pertama yang X1, korelasi X1 terhadap X2, R X1 X2, kemudian X1 ke X3, korelasinya R X1 X3, dan X2 ke X3, R X2 X3. Jadi tiga total korelasi antara variabel bebas, variabel eksogen. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita bisa membuat tabel baru lagi untuk lebih jelasnya. Jadi hubungan, jadi yang kolom G ini kita hilangkan, kita ambil hanya variabel bebasnya saja, variabel eksogennya. Nah, kemudian kita dapat nilai ini nih. Kita dapat R-nya. Kita dapat R-nya ini. Ini adalah relasi X1 dan X2, X1 dan X2. 0,14. Jadi di situ. Kemudian X1 ke X3, X1 ke X3. Ini 0,2051 sekian. Ini. Kemudian R X2 X3. X3 ini 0,48 sekian. Nah, ini kita masukkan ke path analysis tadi, dari pemodelan yang tadi, Bapak Ibu. Jadi nilainya, nah itu nilainya kita masukkan ke sana. Jadi ini menunjukkan beberapa korelasi yang bisa kita dapatkan dari hubungan antara variabel bebasnya. Sekian, dan sekian. Kemudian kita melakukan inverse korelasi, dan tabel ini nanti kita jadikan sebagai tabel pendukung untuk selanjutnya. Kemudian kita masuk ke tahap D. Jadi kita mencari matriks koefisien jalur. Nah, tadi kan berarti kita sudah mendapatkan R ya, korelasi. Sekarang kita masuk ke tahap dengan kata kunci koefisien jalur yang dengan sebutan P depannya tadi. P X1 X2 misalnya, itu adalah, nah ini dia depannya P ya. P jadi koefisien jalur. Nah, kita ingin mencari itu. Jadi dari tabel bantuan kita yang ada dari inverse korelasi tadi, di sini kita masukkan datanya. Jadi ini dalam bentuk matriks. Kemudian kita kali, ya, kita dapat di sini, kita dapat koefisien jalur dari P X1Y atau PY X1. Jadi adalah direct sebab akibatnya, koefisien korelasinya ini. Jadi variabel 1 itu tadi adalah umur ya.
umur mempengaruhi kinerja sebesar sekian. Kemudian koefisien jalur untuk variabel 2 ini adalah tadi tingkat pendidikan ya, atau level pendidikan, mempengaruhi secara sebab akibat kinerja guru sebesar sekian. Kemudian juga terakhir variabel X3, direct connections-nya sebesar sekian. Nah, ini sebenarnya sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya. Jadi dari koefisien jalurnya yang variabel 3 itu lebih besar. Nah, jadi dia pas nanti persentase dominasinya variabel 3 itu sudah terlihat di sini terhadap peningkatan kinerja guru. Ya, variabel 3 tadi berarti apa? Berarti variabel 3 itu adalah pengalaman mengajar. Ya. Kita lanjut. Nah, kita bisa masuk ke tahap E. Tahap E ini kita mengambil tadi dari tabel yang sebelumnya. Kita pindahkan saja ini koefisien jalurnya. Masukkan ke sini. Nah, kita ingin melihat koefisien determinasi dari data tabel bantuan ini. Saya coba ke bawah. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini tabelnya, matriksnya. Nah, kemudian kita nanti bisa mendapatkan R. Jadi kita mendapatkan R nih. Kita mendapatkan R itu ya ini bisa kita jadikan persentase jadi 76,74. Nah, ini merupakan merepresentasikan cakupan model kita, apakah model jalur kita yang kita buat tadi, hubungan sebab akibatnya, ini dia, apakah tabel grafik diagram ini merepresentasikan hubungan sebab akibat antara variabel eksogen dan endogen secara baik atau belum. Kalau sudah, berapa besar hubungannya yang bisa kita ambil, yaitu dari data persentase koefisien determinan. Jadi kita dapat 76,74%. Berarti ada variabel lain. Berarti ada variabel lain yang memberikan kontribusi yang belum kita masukkan ke dalam pemodelan kita. Nanti untuk kedepannya kita bisa mencari lagi apa kira-kira variabel sisanya yang membantu kita nanti untuk mendapatkan pemodelan yang lebih baik. Nah, untuk itu kita bisa lanjut ke seberapa banyak variabel residu atau variabel yang belum kita masukkan ke dalam pemodelan kita atau disebut juga sebagai variabel implisit terhadap endogennya. Nah, ini disebut sebagai I atau error di sini. Jadi berkontribusi terhadap variabel endogen tapi yang belum kita masukkan. Nah, di sini coba kita lihat rumusnya ya. Ibu di situ, itu adalah rumusnya. SR itu square root jadi akar ya. Akar 1 dikurangi dari ini. Dari koefisien determinan kita. Nah, dapat 0,482 ya. Plus itu. Nah, ini tinggal kita sebentar. Nah, tinggal kita kuadratkan saja. Yang kita kuadratkan, nanti kita dapat satu nilai, dan nilai ini bisa kita rubah ke persentase. Ini adalah seberapa banyak variabel lain yang belum kita masukkan ke dalam pemodelan kita. Ada masih kecil, masih oke, masih 23,26%. Tapi untuk mendapatkan pemodelan ke depannya yang lebih baik untuk melihat kinerja guru, itu kita harus bisa mengevaluasi untuk penelitian selanjutnya. Kira-kira apa variabel apa yang berkontribusi pada 23,2% ini yang belum ada di modelan kita. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah mendekati tabel-tabel terakhir.
Nah, di sini tabel I. Langkah I ini tabel pengaruh variabel eksogen dan implisit atau variabel yang lain terhadap variabel endogen atau variabel terikat. Nah, ada hubungan langsung, ada hubungan tidak langsung. Di sini dengan hubungan langsung dari koefisien jalurnya untuk variabel X1 sebesar sekian. Hubungan tidak langsung dari korelasinya dari X2 ke X1 sebenarnya 0 ya. X1 ke X2 sebesar sekian. Dari X1 ke X3 sekian. Kemudian ini kita total. Kita total sebagai suatu pengaruh ya 6,32% adalah suatu pengaruh langsung dan tidak langsung hubungan sebab akibat umur guru terhadap kinerja guru. Jadi sebesar 6,32%. Kemudian variabel kedua pendidikan, hubungan langsungnya 7,99%, hubungan tidak langsungnya melalui umur guru sekian, melalui pendidikan ya 0 kan sama ya. Kemudian melalui pengalaman mengajar sudah sekian. Nah, kita total ini semua kita dapat 17,62%. Berarti pengaruh level pendidikan berkontribusi sebab akibat terhadap peningkatan kinerja guru sebesar 17,62%. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat yang dominasi yang mana. Nah, kemudian terakhir dari pengalaman guru, pengaruh langsung sebesar sangat besar 41,51%, pengaruh tidak langsungnya melalui umur guru sebesar 2,37%, melalui pendidikan 8,91, ya pengalaman mengajar juga sama berarti 0. Kita jumlahkan ini, nah mendapatkan suatu nilai yang dominan dari antara tiga variabel ini 52,8. Nah, itu bisa kita simpulkan dalam tahap pengambilan keputusan untuk dalam artian dalam cakupan apa kita sebagai stakeholder yang kita ingin memajukan suatu sekolah dalam rangka peningkatan kinerja guru. Berarti pengalaman mengajar sangat menentukan terhadap peningkatan kinerja guru. Nah, sebenarnya masih ada variabel lain yang belum kita masukkan ke pemodelan kita yang tidak tahu nih apa ini. Nah, kita bisa kembali ke kajian literatur, kita bisa melihat penelitian selanjutnya sebelumnya, kira-kira variabel apa yang merupakan 23,26% berkontribusi itu. Jadi kita bisa mengulang lagi pen analisisnya dari awal sehingga kita bisa mendapatkan modelan yang lebih akurat. Nah, mungkin saya bisa propose variabel lain yang berkontribusi terhadap kinerja guru, yaitu mungkin masalah gaji atau pendapatan guru. Nah, itu juga bisa masuk ke sini ya. Itu bukan satu variabel bebas yang bisa kita ukur langsung. Ya, bisa kita ukur langsung. Oke. Nah, di sini juga kita bisa totalkan ya, Bapak Ibu. Jadi pengaruh langsung variabel-variabelnya dari variabel eksogen kita, juga pengaruh yang lain dari yang variabel yang belum kita masukin ke dalam pemodelan, kita bisa ukur. Nah, total ini harus 100%. Jika ini tidak 100%, berarti kita coba kita cek mungkin ada pembulatan yang salah di atasnya. Nah, kemudian kita perlu dalam artian statistika inferensial, kita harus melakukan uji hipotesis, karena di sini kan kita melihat asumsi bahwa ada hubungan tidak langsung dari variabel umur guru terhadap variabel pendidikan, umur guru terhadap pengalaman mengajar. Berarti maksudnya apakah mereka berhubungan secara simultan, berkontribusi secara simultan terhadap variabel terikat kita atau tidak, atau sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri, artinya begini, artinya saya sebagai stakeholder sekolah gitu, saya ingin memajukan kinerja guru, meningkatkan kinerja guru. Ini saya kalau tidak ada hubungan ya, kalau tidak ada hubungan simultan antara variabel S1, S2, S3, berarti saya melihat pengalaman mengajar itu dominan. Kalau tidak ada hubungan yang simultan antara tiga variabel ini, berarti ya kita melihatnya sebagai satu variabel saja. Kalau gitu oke, saya ingin meningkatkan kinerja guru, berarti saya memilih
guru-guru di sekolah saya yang pengalaman mengajarnya tinggi semua. Saya tidak melihat umur guru, saya tidak melihat level pendidikan guru. Nah, seperti itu. Nah, kalau ternyata ada hubungan secara bersama-sama, secara simultan antara umur guru, pendidikan, dan pengalaman mengajar terhadap peningkatan kinerja guru, nah berarti 3 variabel itu harus kita akomodasi dalam penentuan keputusan stakeholder, misalnya untuk seleksi guru di sekolah kita, di sekolah X misalnya, untuk meningkatkan kinerja guru dari sekolah kita. Nah, ini bisa kita buktikan. Jadi kita uji dengan uji F. Di sini hipotesis nol aja. Apakah umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman mengajar secara bersama-sama, secara simultan, tidak berpengaruh terhadap kinerja guru? Kalau H0 ditolak, berarti 3 variabel ini secara simultan, akumulatif, berkontribusi terhadap kinerja guru. Nah, kita sudah mendapatkan di sini F hitungnya 28,86, sedangkan F tabelnya kita dapat 2 ya, cukup jauh. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel, H0 ditolak. Artinya variabel eksogen ini secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh ke variabel endogen. Artinya saya sebagai kepala sekolah atau sebagai stakeholder di sekolah, kalau saya ingin meningkatkan kinerja guru, saya juga selain melihat pengalaman mengajar, saya juga harus melihat variabel-variabel lain. Jadi tidak dipilih secara terpisah. Gitu. Jadi umur guru, pendidikan, dan pengalaman mengajar. Memang yang paling dominan itu adalah pengalaman mengajar. Kemudian saya juga harus menggunakan uji t-test. Di sini untuk melihat signifikansi dari variabel-variabel bebas kita. H0-nya di sini, hipotesis nolnya, umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman mengajar secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Jadi satu-satu ya, satu variabel, dan satu variabel. Karena ada 3, kita tes 3-3-nya. Dan T-tabel ini kita dapat 2,0 sekian, sedangkan dari hasil T hitungnya dari TS variabel 1 2,15 lebih besar dari T-tabel. Di sini juga 3, di sini 6,8 sekian ya, lebih besar. Berarti H0 ditolak. Artinya ini secara berpengaruh secara parsial dari setiap variabel kita. Nah, jadi kesimpulannya, saya coba perbesar. Jadi dari total variabel bebas yang diteliti, kita dapat sebesar 76,74%. Cukup, model kita cukup representatif, dengan masing-masing umur guru berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru sebesar 6,32%, pendidikan 17,62%, pengalaman mengajar baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung sebesar 52,80%. Sisanya 23,26 disumbangkan oleh variabel lain. Nah, mungkin tadi saya bilang mungkin ada variabel lain itu adalah variabel gaji atau pendapatan guru yang belum masuk ke dalam pemodelan kita. Kemudian kedua, dari R kuadrat, di sini kita dapat 76,75%, artinya ya pemodelan kita sudah cukup representatif untuk melihat perubahan produktivitas atau kinerja guru dari ketiga variabel ini. Dapat dijelaskan atau dapat dipengaruhi oleh ketiga variabel ini. Sisanya memang untuk kedepannya kita bisa mencari variabel lain dan mengulangi analisis pathway dari awal. Kemudian ketiga, kita bisa dari pemodelan yang kita buat, kita bisa masukkan semua data-data kita. Sini hasil-hasilnya kita bisa masukkan untuk korelasi X1 X3, korelasi X2 X3,
korelasi X1, X2, kita tinggal masukkan di sini. Dan ketika kita membaca ini, itu bisa menyimpulkan bahwa tadi menjawab pertanyaan. Seberapa besar pengaruh umur, tingkat pendidikan guru terhadap kinerja guru? Tadi di dalam uji F, tadi kita sudah mereject H0, berarti ketiga variabel ini berkontribusi secara simultan. Jadi kita tidak bisa melihat secara satu-satu terhadap peningkatan kinerja guru. Cuman memang dari koefisien jalur, variabel 3 berkontribusi paling dominan di sini terhadap Y. Nah, apakah pemodelan kita sudah representatif? Tadi sudah ya. Kita sudah dapat dari R kuadrat tadi sebesar 76,74%. Model sudah mampu merepresentasikan hubungan antar variabel yang ada. Nah, di sini juga kita tidak menemukan adanya koefisien variabel yang koefisien jalur yang negatif ya, ini positif. Berarti hubungannya positif. Artinya koefisien jalur bernilai positif, artinya hubungan sebab akibat bernilai positif. Jadi jika pengalaman mengajar variabel X3 misalnya, jika pengalaman mengajar naik, pengalaman mengajar guru, maka kinerja guru juga naik. Jadi melihatnya kita seperti itu. Ya, saya kembalikan pada slide. Jadi aplikasinya bisa sangat banyak untuk melihat hubungan, terutama dari bidang pendidikan. Dari kita melihat hubungan antara variabel-variabel kita ya, untuk kategori regresi, analisis regresi. Ini bisa dilakukan. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi dapat menjelaskan secara rinci hubungan sebab akibat kausal antara variabel. Jadi kita juga memprediksi tujuan dari arah penelitian kita. Kekurangannya tadi saya bilang bahwa variabel yang kita ukur itu sebisa mungkin merupakan variabel yang bukan jenis laten. Kalau jenis laten itu berarti kita harus ada membutuhkan indikator, kita membutuhkan instrumen untuk mendeteksi nilainya. Jadi tidak bisa diukur secara langsung. Itu adalah variabel laten. Nah, jika kita mendapatkan suatu variabel laten, contoh kayak motivasi, misalnya performa siswa, itu kan kita hanya bisa mendapatkannya dari suatu instrumen. Nah, instrumen itu ada error di situ. Nah, kita bisa menggunakan jenis analisis jalur yang lain atau disebut dengan SEM, itu adalah Structural Equation Modeling. Ini jika kita berhadapan dengan berbagai macam variabel laten dalam penelitian kita. Akan tetapi memang dengan adanya lebih banyak indikator, kita juga membutuhkan volume sampel yang lebih banyak, gitu ya. Secara kesimpulan, berarti analisis jalur dapat menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel eksogen dan endogen. Kemudian analisis jalur juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk analisis variabel laten dengan menggunakan SEM. Yang ketiga, analisis jalur dapat memprediksi variabel saja yang efektif untuk mencapai tujuan penelitian. Ya, tadi mana yang lebih dominan? Apakah secara simultan? Itu kita bisa dapatkan dari analisis jalur kita. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, diskusi, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Izin stop share screen. Ya, terima kasih Ibu Mukti dan teman-teman, Ibu Risna.